Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Kabar gembira untuk sahabat-sahabat honorer yang sudah lulus passing grade belum mendapatkan formasi akan segera diangkat menjadi P3K tanpa melalui tes lagi, namun melalui validasi data. Untuk validasi data tersebut, apa saja yang akan divalidasi oleh Panselnas? Mengutip dari hal tersebut dan melihat peraturan dari Permenpan RB maupun dari petunjuk SSC-ASN bagi sahabat-sahabat honorer yang lulus P3K, maka berikut data ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan untuk validasi data menjadi P3K. Data yang akan divalidasi Panselnas untuk penetapan NI P3K honorer lulus passing grade belum mendapatkan formasi. Berkas yang di-scan atau berkas asli diunggah di laman SSC-ASN melalui akun pribadi masing-masing. Yang pertama, ijazah asli, transkrip nilai asli, surat keterangan sehat jasmani asli, surat keterangan sehat rohani asli. Untuk poin 1 dan 2 ini diusahakan untuk ijazah dan transkrip menggunakan scan asli, bukan scan HP maupun scan aplikasi ya sahabat-sahabat. Jadi menggunakan scan asli yang jelas. Namun kembali lagi untuk ijazah dan transkrip diusahakan sejelas mungkin. Untuk poin 3 dan 4, surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan atau ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS. Untuk poin kelima juga sama, yaitu dikeluarkan oleh BNN ataupun dari rumah sakit umum daerah yang ditandatangani oleh dokter PNS. Di poin ke-6, SKCK setingkat Polres asli. Di poin ke-7, pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Daerah asli dari isian daerah. Dari daerah asli nanti didownload di isian pada daerah paling belakang sebelum resume ya sahabat-sahabat. Di posisi 9 yaitu surat pernyataan kesanggupan yang berisikan 5 poin asli. Isian 5 poin asli ini bisa didownload juga di SSCSN akun pribadi masing-masing jika nanti sudah dibuka akun SSCSN untuk pengisian daerah dari Panselnas. Di poin 10, surat lamaran juknis dari BKN. Jadi surat lamaran ini juknis dari BKN maupun dari BKD masing-masing ya sahabat-sahabat. Nanti akan diinformasikan oleh BKD masing-masing setelah BKN membuka berkas yang difotokopi dan dilegalisir untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan setempat atau BKD setempat maupun BKP SDM ya sahabat-sahabat. Yang pertama adalah FC ijazah, itu dilegalisir yang terbaru diusahakan ya sahabat-sahabat. Yang kedua, FC transkrip nilai asli legalisir. Nomor 1 dan 2 secara asumsi seperti ini saya pengalaman admin sendiri. Jadi untuk fotokopi ijazah legalisir ini, jika nanti seandainya jadwal Juli, berarti kita mempersiapkan untuk fotokopi ijazah dan transkrip ini di bulan Juli awal. Dengan pejabat yang legalisir dari kampus kita itu adalah yang menjabat terbaru ya sahabat-sahabat yang masih aktif seperti itu. Di poin ketiga ada FC surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang sudah dijelaskan di depan tadi. 4 rohani dan kelima adalah bebas nafsa. 3, 4, 5 ini nanti mencari suratnya karena ada masa berlakunya setelah nanti muncul informasi dari Panselnas kapan pemberkasan untuk DRH atau pengisian daerah ini. Jadi jangan membuat dulu ya sahabat-sahabat. Di poin ke-6 SKCK setingkat Polres, karena untuk FC SKCK ini juga akan dikirimkan secara manual ya. Ini fotokopi dikirimkan ke dinas. Itu nanti untuk SKCK Polres karena masa berlakunya sekitar 3 bulan. Jadi nanti mengurusnya setelah nanti ada jadwal resmi dari Panselnas untuk pengisian daerah. Ketujuh, daerah asli download di isian daerah. Ini daerahnya bukan fotokopi tapi asli. Ini sekitar 7 lembar insya Allah kemarin. Di 8, surat pernyataan sanggupan berisi 5 poin ini juga asli ya sahabat-sahabat. Untuk surat lamaran format dari BKN atau BKD ini menggunakan format asli maupun fotokopi, menunggu saja himbauan dari BKD. Namun ada catatan penting untuk sahabat-sahabat, perlu diketahui ya. Untuk poin 1 dan 2 hanya ijazah dan transkrip nilai perkuliahan. Jadi yang dilegalisir hanya ijazah dan transkrip. Kalau punya akta 4 tidak diikutkan ya sahabat-sahabat. Untuk poin ke-3 dan 4 harus dikeluarkan oleh RSUD, RSUP yang divalidasi oleh dokter yang berstatus PNS atau ditandatangani oleh dokter PNS. Untuk poin 5 bisa di RSUD Polres ataupun BNN daerah untuk bebas nafsa ya. Di poin kelima, agar hasil sesuai dengan yang diharapkan mohon dihindari untuk makanan terutama obat-obatan seperti komik dan sejenisnya sebelum tes.
Ini secara juknis dari SSCASN seperti itu himbauan. Yang selanjutnya untuk format daerah dan surat pernyataan menunggu juknis BKD masing-masing. Jadi nanti format daerah ini karena daerah itu langsung di-download di SSCASN, hanya yang dari juknis BKD itu adalah surat pernyataan. Karena untuk surat pernyataan ini nanti ada yang tulis tangan, ada yang ketik komputer sesuai permintaan daerah masing-masing. Yang selanjutnya selain itu semua berkas di atas wajib di-scan, bukan difoto atau menggunakan aplikasi scan dari HP. Namun secara asumsi seperti ini diusahakan untuk hasil scan-nya yang paling bagus dan tulisan terbaca dengan jelas. Kalau admin sendiri menyarankan agar scan itu jelas, bagaimanapun alatnya yang penting jelas kata-kata maupun tulisannya ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk petunjuk teknis dan jika harus dikirimkan via email, ini akan dilakukan oleh BKD masing-masing atau Pemda masing-masing. Dari keseluruhannya saya ucapkan dari awal sampai akhir sahabat-sahabat itu bersumber dari SSCASN petunjuk pengisian daerah PPK lulus tahap 1 maupun tahap 2 kemarin. Apa saja yang akan divalidasi? Persiapkan data-data jenengan yang sudah bisa dipersiapkan khususnya untuk legalitas ijazah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.